Baik, perkenalkan saya Cara Ivan Kili Pelangi dengan NIM 2102 1106 0232. Kali ini saya mendemokan praktikum tugas yang pertama pada lab yang pertama, yaitu installing the CyberOps Workstation Virtual Machine. Nah, di sini untuk objektifnya yang pertama untuk part 1, prepare a personal computer for virtualization. Kemudian yang kedua, import a virtual machine into VirtualBox inventory. Ini kita langsung masuk pada part pertama, yaitu prepare a host computer for virtualization. Dan di sini untuk yang step pertama, download dan install VirtualBox. Dan di sini kita bisa mendapatkan VirtualBox-nya di sini. Kemudian karena di laptop sini sudah terpasang, langsung saja kita eh, ke step 2. Sama juga seperti yang pada step 1 sudah terinstall. Lalu untuk part 2, import the virtual machine into the VirtualBox inventory. Nah, step yang pertama, di sini kita akan open VirtualBox. Jadi kita buka VirtualBox. Kemudian kita klik file, kemudian import application. Nah, di sini em, kita akan mengimport virtual machine image. Kemudian kita lanjut. A new window will appear. Specify the location of the file and click next. Um, Kemudian kita akan mengimportnya. Di sini kita klik file, kemudian kita cari aplikasi, eh, bukan aplikasi, maaf ya, CyberOps Workstation. Kemudian kita open ke next, and kita pilih saja di sini. Nah, di sini dia akan kita tunggu proses pengimportan aplikasi. Baik, untuk proses pengimportannya sudah selesai. Di sini kita langsung masuk ke part 2, start the virtual machine and login. Ini untuk bagian A, select the CyberOps Workstation Virtual Machine ini. Kemudian kita klik the green start button. Baik, di sini kita langsung when the boost process is complete, the virtual machine will ask for a username following credentials to log into the virtual machine. Di sini untuk username-nya analyst, and passwordnya CyberOps. Di sini kita masukkan CyberOps. Kemudian kita klik
login. Nah, di sini eh, muncul. Setelah itu, step 3, eh, familiarize yourself with the virtual machine. Nah, di sini the launcher bar XR from left to right show the desktop. Nah, di sini untuk desktopnya. Kemudian terminal application. eh, Sini untuk terminalnya. File manager application. Kemudian web browser application. Nah, di sini dia akan membuka web browser. Kemudian kita coba file search tool. Setelah itu current users home directory. Kemudian kita em, kita langsung masuk pada step 4, yaitu shutdown the VMS. Ini kita from the VirtualBox file menu just close, click the save the machine state ready button and click OK. The next time you start the virtual machine, you will be able to resume. Ini kita pergi ke Analyze dan Shutdown. Nah, untuk VMS-nya sudah tershutdown, kemudian kita langsung dan sini untuk reflection-nya bisa dilihat menjalankan beberapa sistem operasi bersamaan. VirtualBox memungkinkan kita untuk menjalankan lebih dari satu OS pada waktu, yang bisa dilakukan satu OS sebelumnya, software yang bisa dilakukan instalasi software yang mudah, infrastruktur menjadi efektif, mendukung berbagai pengalaman, mendukung virtual monitor, ganda, tampilan full build. Ini untuk refleksinya. Kemudian kita langsung ke lab yang kedua, yaitu cyber security case studies. Ini objektifnya research and analyze cyber security incidents. Dan sini untuk hmm, web research PC or mobile device with internet. Task 2, using your favorite search engine. Conduct a search for each of the cyber attacks listed below. Your search will likely turn up multiple research when you can use test. Ini nah, sini kita cek.
You can use the web browser information itself. By the using the information, you may prevent malware from. Okay. Step 2, read the articles found from your search in step 1 and write an understanding. Di sini untuk menargetkan sisa-sisa yang ingin menjawab menyebabkan kerusakan besar pada program nuklir Indonesia dan menyebabkan dampak besar serangan ini. Rincian negara korban menurut begitu terjadi pada tabel di bawah ini. Negara bagian keputusan terinfeksi sini Iran 58,85%, Indonesia 18,22%, India 8,31%, dan Azerbaijan 2,57%, 2,57%, unit US 0,56%, Pakistan 1,26%, dan negara lainnya 9,2%. Ini untuk refleksinya, what technologies and tools were used in attack. Ini menargetkan pengontrol logika yang dapat diprogram PLC. Menargetkan mesin yang menggunakan sistem operasi dan jaringan Microsoft Windows. Mencari perangkat lunak yang Siemens Step 7. Stuxnet menyerang dengan menggunakan alat seperti file, tautan komponen pemula, dan drive. Iya, when did the attack happen with the network? Itu pada tahun 2005. What the system were target? Yang ditargetkan menggunakan OS dan jaringan Microsoft Windows. Perangkat lunak industri Siemens PS7, Windows CC, dan Step 7. What was the motivation of the attackers in the case? What did they hope to achieve? Uh, Beberapa orang mungkin percaya bahwa penyerangannya adalah pemerintahan Israel dan Amerika Serikat karena mereka adalah negara super. Percaya bahwa negara-negara tersebut adalah koresponden atas serangan yang mungkin menargetkan infrastruktur bernilai tinggi di Iran. Kemudian Mossad juga terlibat. Kemudian untuk reflection yang terakhir, what was the outcome of the attack? Ini fasilitas nuklir Natanz dengan memaksa perubahan kecepatan rotor sentrifugal dan menghancurkannya. Kerusakan fisik. Untuk lab yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Latifah Mufira Bahmid dengan NIM 21011060192. Saat ini saya akan melanjutkan ke bagian lab ketiga, yaitu learning the details of attacks. Untuk background atau skenario-nya, the Internet of Things atau yang biasa kita kenal IoT, consistent of the digitally connecting device that are connecting every aspect of our lives, including our home, office, cars, and even our bodies to the internet. With the accelerating adoption of IPv6 and the near universe development of Wi-Fi networks, the IoT is growing at an exponential pace. Industry experts estimate that by 2020, number of active IoT devices will approach 15 billion. IoT devices are particularly vulnerable. Selanjutnya untuk conduct a search of IoT application itu sendiri adalah di sini kita akan using your favorite searching engine, conduct a search for IoT. During your search, find an example of an IoT for each of the IoT verticals, di mana di sini kita disuruh untuk mencari dari bidang industri, energi sistem, dan juga dari kesehatan serta pemerintahan.
Be prepared to discuss who might exploit the vulnerability and why, what caused then, and what could be done to limit the vulnerability. Di sini ada terdapat 3 link. Di sini sudah saya buka. Yang pertama ada Cisco IoT Resources. Dan juga di sini ada IoT Security Foundation. Kemudian untuk link yang ketiga di sini ada Business Insider IoT Security Threats. Dari ketiga link tersebut, di sini ada note. You can use the web browser in the virtual machine installed in a previous lab to research security issues. Tetapi di sini kita menggunakan search engine milik kita sendiri. Search engine yang biasanya kita gunakan. Di sini untuk step 1, what is the vulnerability? Itu adalah suatu cacat pada sistem atau infrastruktur yang mungkin terjadi akses tanpa izin dengan mengeksploitasi kecacatan sistem. Cacat ini terjadi akibat kesalahan dalam merancang, membuat, atau mengimplementasikan sebuah sistem. Jadi sistemnya rusak dari bagian belakangnya atau mengalami kecacatan dari belakangnya. Selanjutnya pada step kedua, who might exploit and explain. Setiap aplikasi seperti service, desktop, web-based, pasti memiliki celah atau vulnerability, hanya saja belum ketahuan. Lambat laun akan ditemukan juga oleh hacker. Tidak semua hacker jahat. Jika celah keamanan ditemukan oleh hacker jahat atau yang biasa disebut black hat, kemungkinan akan digunakan untuk mengeksploitasi sistem untuk digunakan sendiri, atau eksploitasi tersebut akan dilelang di deep web dan dijual ke penawar tertinggi. Jika ditemukan oleh hacker baik atau yang biasa disebut white hat, biasanya dia akan melaporkan celah keamanan tersebut ke developer aplikasi tersebut agar diperbaiki. Biasanya jika dilaporkan, maka pelapor akan mendapatkan seperti penghargaan atau apresiasi dari developernya. Untuk step ketiga, why does the vulnerability exist? Buatan manusia tidak ada yang sempurna. Vulnerability atau bug terjadi ketika developer melakukan kesalahan logika coding atau menerapkan validasi yang tidak sempurna sehingga aplikasi yang dibuatnya mempunyai celah yang memungkinkan user atau metode dari luar sistem bisa dimasukkan ke dalam programnya. Atau biasanya ini disebut sebagai human error. Untuk step keempat, what could be done to limit the vulnerability? Yang pertama, di sini kita bisa update sistem operasi firmware dan aplikasi selalu update secara berkala, baik operating system ataupun aplikasinya. Karena cuma dengan cara inilah yang bisa kamu lakukan agar terhindar dari sistem yang mengalami bug. Atau kita bisa vulnerability assessment and penetration test. Ini dia adalah proses atau mendefinisikan serta mengidentifikasi atau mengelompokkan dan memprioritaskan kelemahan dalam sistem komputer, aplikasi dan infrastruktur jaringan sebagai dasar suatu organisasi untuk melakukan tindakan pencegahan atas risiko yang bisa ditimbulkan. Selanjutnya untuk lab berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dinda Putri Azara dengan NIM 2102-106-0077. Selanjutnya kita masuk ke lab visualizing the black hats. Ini pada teks 4, dapat who is the attacker. Penyerangnya adalah mahasiswa jaringan komputer di sebuah universitas dengan teman-temannya yang gagal dalam kelas dan kemungkinan melakukan intimidasi. Selanjutnya, what organization atau group is the attacker association with? Siswa adalah bagian dari sekelompok sesama siswa komputer yang memiliki alat untuk menilai sesama siswa untuk membantu atau menghambat pendidikan mereka. Selanjutnya, what is the motive the attacker?
untuk mendapatkan akses ke buku nilai guru dan catatan universitas siswa dengan tujuan mengubah nilai dan transkrip agar mencerminkan hal positif atau negatif berdasarkan kasus per kasus. Selanjutnya adalah what method of attack was used. Kelompok mahasiswa mengembangkan keystroke logger untuk menangkap penekanan tombol semua staf universitas untuk mendapatkan login dan kata sandi jaringan. Dengan kelompok yang terdiri dari mahasiswa jaringan komputer yang tidak memiliki banyak waktu luang. Mereka memilih untuk menggunakan keylog berbasis hypervisor. Keylogger dapat berada di hypervisor malware yang berjalan di bawah OS dan tetap tidak tersentuh. Ini secara efektif menjadi virtual site. Contoh yang ditemukan adalah rootkit berdasarkan virtualisasi ke-86 yang disebut Blue Pill. What was the target and vulnerability used against the business? Seperti yang diklaim oleh pencipta Blue Pill, program deteksi apapun dapat mohon maaf. Oke, lanjut. Dapat ditipu oleh hypervisor dan sistem itu seperti hampir 100% tidak terdeteksi karena virtualisasi AND mulus dalam desainnya. Hembusan virtual tidak seharusnya dapat mengetahui apakah mereka tamu atau tidak di sistem. Oleh karena itu, satu-satunya cara program seperti Blue Pill dapat dideteksi adalah jika implementasi finalisasi tidak berfungsi dengan benar. AMD dan peneliti keamanan lainnya mengatakan pernyataan ini tidak masuk akal dan virtualisasi dapat ditentukan oleh serangan waktu yang mengandalkan sumber waktu eksternal. How could this attack be prevented or mitigate? Meskipun efektivitas tindakan penanggulangan dapat bervariasi karena keylog menggunakan teknik yang berbeda. Ada banyak cara yang memitigasi dan mencegah keylogger bekerja. Beberapa contohnya yaitu termasuk anti-keylogger, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi perangkat lunak jahat dengan membandingkan file di komputer dengan database keylogger untuk mencari kesamaan yang dapat menandakan keberadaan keylogger. Aplikasi anti-spyware juga dapat mendeteksi beberapa keylogger berbasis perangkat lunak dan karantina, menonaktifkan atau membersihkannya. Namun perlu dicatat bahwa banyak program keylogging merupakan perangkat lunak yang sah. Dalam beberapa kasus, dan anti-spyware dapat lain memberi label sebagai virus. Selain itu, anti-spyware tidak dapat mengalahkan keylogger dan perangkat lunak. Selanjutnya kita masuk ke text 5. Who is the attacker? Peretas dalam skenario ini adalah orang dalam perusahaan besar seperti PayPal yang berusaha mendapatkan keuntungan finansial. What organization atau group is the attack associated with? Peretas ini adalah karyawan yang berdiri sendiri di perusahaan yang mereka serang dan bekerja demi keuntungan mereka sendiri. What is the motive of attack? Motif peretas adalah mendapatkan keuntungan finansial dengan menipu orang agar memasukkan informasi bank ke tautan situs web palsu yang dikirim melalui email. What method of attack was used? Cara yang digunakan pelaku yaitu phishing dengan menggunakan email yang sepertinya berasal dari sumber terpercaya, seperti perusahaan tempat mereka bekerja. What was the target and vulnerability used against the business? Penyerang mengumpulkan informasi dari media sosial tentang target potensial, termasuk hubungan pribadi dan profesional mereka serta detail pribadi lainnya. Penyerang kemudian menggunakan informasi ini untuk membuat pesan pribadi yang terlihat dan dapat terdengar otentik. Untuk bagikan target agar ini untuk membuat pesan pribadi yang terlihat dan terdengar otentik untuk meyakinkan target agar menanggapi permintaan pengirim. Pengirim dapat meminta pengguna membalas email secara langsung menanggapi permintaan pengirim. Pengirim dapat mohon maaf, atau pesan tersebut mungkin menyertakan tautan atau lampiran
berbahaya yang memasang malware di perangkat target atau mengerahkan target ke situs web jahat yang dirancang mengelabui mereka agar memberikan informasi sensitif seperti kata sandi, informasi akun, atau informasi kartu kredit. Dengan melakukan hal tersebut, maka penyerang dapat membuat perusahaan tempat mereka bekerja terlihat tidak dapat diandalkan. Orang-orang cenderung tidak menggunakan suatu layanan jika mereka yakin layanan tersebut adalah penipuan demi uang mereka. Meskipun karyawan yang satu ini sebenarnya yang melakukan penipuan, hal itu mencerminkan perusahaan. How could this attack be prevented or mitigated? Meskipun sulit untuk sepenuhnya menghindari target serangan phishing, pengguna dapat mempersulit penyerang untuk melakukan serangan dengan membatasi informasi pribadi yang mereka bagikan di media sosial, bukan mengklik tautan di email, atau dengan mengidentifikasi tautan yang mencurigakan dengan mengarahkan kursor ke tautan tersebut untuk memastikan URL tersebut cocok dengan teks, jangkar tautan, dan tujuan yang disebutkan, atau dengan menghubungi perusahaan tempat mereka menerima email untuk memastikan permintaan tersebut sah. Di dunia usaha bisnis yang melakukan pelatihan kesadaran keamanan dapat mengurangi kemungkinan penggunaan menjadi korban serangan phishing. Pelatihan ini biasanya mendidik pengguna perusahaan dengan cara mengenali email phishing berdasarkan domain email mencurigakan atau tautan yang disertakan dalam pesan, seperti kata-kata yang mungkin diminta dalam email. Setiap orang juga harus mengetahui proses pelaporan email yang mencurigakan ke tim keamanan IT. Dan selanjutnya yaitu untuk text 6. Who is the attack? Penyerangnya adalah peretas yang menjatuhkan situs web atau layanan pemerintah. What organization are the group is attack associated with? Untuk skenario ini, mereka adalah anggota teroris. Selanjutnya, what motive of the attacker? Motif peretas adalah untuk menjadi bagian dari serangan yang lebih besar dalam mematikan layanan web pemerintah sehingga mereka tidak dapat mengirim atau menerima pesan mengenai masalah keamanan nasional. Dengan melakukan hal ini, mereka mempersulit tempat untuk mengirimkan informasi tentang serangan saat ini. What method of attack was used? Ping of death adalah jenis serangan denial of service atau DOS, di mana penyerang mencoba untuk membuat crash, mengganggu kestabilan atau membekukan komputer atau layanan target dengan mengirimkan paket yang salah format atau berukuran besar menggunakan perintah ping sederhana. Serangan ping of death sangat efektif karena identitas penyerang dapat dengan mudah dipalsukan. Penyerang ping of death tidak memerlukan pengetahuan detail tentang mesin yang diserangnya kecuali alamat IP-nya. What was the target and vulnerability used against the business? Penyerang mengumpulkan informasi dari media sosial tentang target potensial. Termasuk hubungan pribadi dan profesional mereka serta detail pribadi lainnya. Penyerang kemudian menggunakan informasi ini untuk membuat pesan pribadi yang terlihat dan terdengar otentik untuk menjadikan target agar menanggapi permintaan pengirim. Pengirim dapat meminta untuk pengguna membalas email secara langsung atau pesan tersebut mungkin menyertakan tautan atau lampiran berbahaya yang memasang malware di perangkat target atau mengarahkan target situs web yang dirancang untuk mengelabui mereka. Dengan melakukan hal tersebut, maka penyerang dapat membuat perusahaan tempat mereka bekerja terlihat tidak dapat diandalkan. Orang-orang cenderung tidak menggunakan suatu layanan jika mereka yakin layanan tersebut adalah penipuan demi uang mereka. Meskipun karyawan yang satu ini sebenarnya yang melakukan penipuan, hal itu mencerminkan perusahaan.
How could this attack be prevented or mitigated? Meskipun sulit untuk sepenuhnya menghindari target serangan phishing, pengguna dapat mempersulit penyerang untuk melakukan serangan dengan membatasi jumlah informasi pribadi yang mereka bagikan di sosial media, bukan mengklik tautan di email atau dengan mengidentifikasi tautan yang mencurigakan dengan mengarahkan kursor ke tautan tersebut untuk memastikan URL tersebut cocok dengan teks, jangkar tautan, dan tujuan yang disebutkan. Atau dengan menghubungi perusahaan tempat mereka menerima email untuk memastikan permintaan tersebut sah. Di dunia usaha, bisnis yang melakukan pelatihan dan kesadaran keamanan dapat mengurangi kemungkinan penggunaan menjadi korban serangan phishing. Pelatihan ini biasanya mendidik pengguna perusahaan tentang cara mengenali email phishing berdasarkan domain email mencurigakan atau tautan yang disertakan dalam pesan, seperti kata-kata dalam pesan dan informasi yang mungkin diminta dalam email. Setiap orang juga harus mengetahui proses pelaporan email mencurigakan ke tim keamanan IT. Untuk lab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Latifah. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut pada bagian kelima, Lab Becoming a Defender. Di sini, untuk background-nya, in our technology-centric world, as the world gets more connected, it also gets less safe. Cybersecurity is one of the fastest growing and in-demand professions. Individuals in this field perform a wide variety of jobs, including but not limited to consultation, investigation, and program management service to mitigate risks through both internal and external sources. Cybersecurity professionals are required to evaluate, design, and implement security plans, conduct in-depth fraud investigation, and perform security research and risk assessment and propose solution to potential security breaches. Untuk conduct search of certification, di sini yang pertama, using your favorite search engine, conduct a search for the most popular certification are in terms of what people hold, not necessarily what employees demand. Yang pertama di sini ada Offensive Security Certified Professional atau OSCP. Adalah sertifikasi peretas etis yang ditawarkan oleh Offensive Security yang mengajarkan metodologi pengujian penetrasi dan penggunaan alat yang disertakan dengan distribusi Kali Linux. Kemudian yang kedua, di sini ada CompTIA, Advanced Security Practitioner atau CASP+. Ini adalah sertifikasi ideal bagi para profesional teknis yang ingin tetap mendalami teknologi dibandingkan harus mengelola secara ketat. Kemudian yang ketiga, ada Certified Information Security Manager atau CISM, merupakan sertifikasi untuk IT tingkat lanjut profesional yang ingin menunjukkan bahwa mereka dapat mengembangkan dan mengelola program InfoSec di tingkat perusahaan. Kemudian lanjut pada bagian B di sini. Pick 3 certification for the list above and provide more details below about the certification requirements or knowledge, gain vendor-specific or neutral number of exam to gain certification. Exam requires topic convert, etc. Yang pertama di sini ada profesional bersertifikat keamanan ofensif, OSCP, yang seperti di atas. Tidak ada persyaratan formal untuk mengikuti ujian. Keamanan ofensif merekomendasikan pemahaman tentang jaringan Linux, script bash, Perl, atau Python, serta penyelesaian kursus pengujian penetrasi dengan Kali. Kemudian yang kedua ada praktisi keamanan tingkat lanjut, CompTIA. Ini adalah ujian yang mencangkup topik-topik lanjutan seperti domain keamanan perusahaan, analisis risiko, kerentanan perangkat lunak, pengamanan teknologi cloud dan virtualisasi, dan teknologi kriptografi.
Tidak ada prasyarat formal untuk mengikuti ujian ini. Untuk CompTIA sendiri merekomendasikan hanya untuk profesional keamanan cyber berpengalaman dengan setidaknya 10 tahun pengalaman administrasi IT, termasuk 5 tahun pengalaman luas di bidang keamanan. Dan yang ketiga di sini ada manajer keamanan informasi bersertifikat atau CI. Ini terlanjut. Oke, kita lanjut. Manajer keamanan informasi bersertifikat atau CISM ini memerlukan setidaknya pengalaman 5 tahun dalam manajemen keamanan informasi penuh, dan persyaratan ini hingga 2 tahun dengan pengalaman keamanan informasi umum. Di sini juga dapat mengesampingkan 1 atau 2 tahun dengan sertifikat lain yang bereputasi baik atau gelar sarjana di bidang yang berhubungan dengan keamanan informasi. Pada bagian 8, investigate position available with cybersecurity. Indeed.com is one of the largest job site worldwide. Using your browser of choices, access Indeed.com and search for cybersecurity jobs available within the last 2 weeks. Nah, setelah kami melakukan pencarian dan research, di sini kita dapat menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pada bagian A, how many new job enlisting were posted within the last 2 weeks? Yang pertama ada Kota Cagayan. Cagayan de Oro memiliki 6 daftar pekerjaan keamanan cyber yang diposting 2 minggu terakhir. Kemudian B, what is the salary range for the top 10 listing? Gajinya itu sekitar 12.000 sampai 18.900 per bulan menggunakan mata uang mereka. Kemudian pada bagian C, what are the most common qualification required by the employees? Yang pertama adalah lulusan BS Ilmu Komputer, BS Com and English, BS IT, BS Electronics Engine, kursus terikat lain IT, khusus IT terkait lainnya. Kemudian setidaknya 1 tahun pengalaman kerja di dukungan teknis dan operasi sistem tingkat 2 atau 2 tahun pengalaman kerja di dukung teknis atau dukungan meja layanan tingkat 1. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan adalah aplikasi net, Visual Basic, SQL, Windows Server berbasis web, dan bersedia untuk bekerja di kantor. Pada bagian D, what industry certification are required by these employees? Beberapa industri tidak memerlukan sertifikasi. Biasanya hal ini memerlukan pengalaman. Pada bagian E, investigate online resources that allow you to legally test your hacking skill. These tools allow a novice within limited cybersecurity experience to sharpen their penetration testing skills, such as Google Gruyere, Web Application Exploits and Defenses. Di sini ada yang pertama, Hacks This Site, kemudian ada RootMe, ada Over the Wire, ada Hack This, ada Webcode, dan ada Hellbound Hackers. Sekian presentasi kami terhadap modul 1 ini. Terima kasih.